Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Pratiwi dengan NIM 4141811134, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisa Pengujian Perbandingan Output pada Panel Surya dengan metode V-Position dan Tracking System menggunakan Arduino Uno. Langsung saja pada bab 1 atau pendahuluan, latar belakang dari proposal saya yaitu pengembangan pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan fotovoltaik atau PV, atau yang biasa disebut dengan solar cell, sudah banyak dilakukan. Hingga kini instansi pemerintah dan pendidikan diajak untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan sebagai gerak pemerintah untuk membangun pembangkit listrik ramah lingkungan. Selanjutnya, dalam proposal penelitian saya, terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana cara memanfaatkan sumber energi matahari sebagai sumber listrik yang dikonversi pada panel surya, metode apa yang digunakan untuk efisiensi daya yang dihasilkan, berapakah perbandingan arus, tegangan, sudut kemiringan, dan intensitas cahaya yang dihasilkan pada kedua simulator tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian saya yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan sinar matahari pada panel surya dengan metode V-Position dan tracking system berbasis IoT, untuk menganalisa data output dengan metode yang lebih efisien dan optimal saat digunakan, untuk menganalisa hasil perbandingan arus, tegangan, sudut kemiringan, dan intensitas cahaya dari dua pengujian metode untuk menghasilkan energi listrik yang maksimal. Adapun batasan masalah pada proposal penelitian saya yaitu masalah dibatasi pada analisa perbandingan output dengan dua simulator, hasil perbandingan arus, tegangan, sudut kemiringan, dan intensitas cahaya, serta memanfaatkan energi matahari secara optimal dengan performa panel surya. Dan metode penelitian yang saya terapkan dalam proposal penelitian saya ini yaitu pertama, studi literatur. Metode ini digunakan dalam perancangan sistem menggunakan kajian pustaka agar menjadi pertimbangan tersendiri bagi penulis. Yang kedua yaitu perancangan alat. Dilakukan perancangan alat meliputi perancangan perangkat lunak atau software dan perancangan perangkat keras atau hardware. Yang ketiga, pengujian dan analisa data. Setelah dilakukan perancangan alat, kemudian dilakukan pengujian kinerja alat dan analisa data untuk mengetahui kelayakan dan efektivitas dari alat yang dibuat dan dampak yang didapat dari rancangan bangun alat pengujian tersebut. Baik, kita masuk pada bab 2 atau landasan teori. Pada bab 2 terdapat studi literatur atau metode pengumpulan data yang saya lakukan, yaitu dengan melakukan pengajian terhadap beberapa jurnal dan riset yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagai referensi atau perbandingan dalam penyusunan tugas. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang saya ambil dalam proposal penelitian ini yaitu penelitian oleh Prasetyo MA dan Wardana HK tahun 2021 mengenai teknologi inovatif panel surya dengan sensor pelacak cahaya berbasis microcontroller tentang otomatisasi tracking panel surya berbasis Arduino Uno. Sekarang kita masuk ke bab 3 atau metodologi penelitiannya. Yang pertama yaitu tahapan penelitian. Pada tahapan penelitian ini, rencana saya akan melakukan observasi lapangan dan pengambilan data dengan melakukan wawancara, pengambilan data material yang digunakan dari katalog panel surya, dan pengambilan data energi listrik aktual dan cuaca. Kemudian saya melakukan simulasi perbandingan arus, tegangan, sudut kemiringan, dan intensitas cahaya, serta perhitungan teknisnya atau melakukan analisa atas hasil yang didapatkan. Yang kedua, studi literatur. Studi literatur ini diawali dengan mengenai topik yang terkait. Topik yang dijadikan objek penelitian antara lain teori-teori teknologi solar panel, optimasi pemasangan solar panel, pemanfaatan solar panel,
desain atau perencanaan sistem solar panel, dan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk melakukan analisa. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam studi literatur ini yaitu jurnal-jurnal nasional maupun internasional, atau buku, media online, dan lain sebagainya. Yang ketiga, observasi lapangan. Pada observasi lapangan ini, setelah dilakukan studi literatur, akan dilakukan proses penelitian selanjutnya dengan mengadakan observasi lapangan yang bertujuan untuk melakukan pengumpulan data dan dokumentasi penelitian dari hasil alat yang akan diujikan. Keempat, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dalam penelitian ini saya lakukan di rumah pribadi saya sendiri yang berlokasi di Jalan Pondok Jaya Sepatan, Tangerang. Rencana waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu melakukan pengujian teknis pada pengambilan data setiap 30 menit untuk memonitoring hasil yang didapatkan dari perbandingan analisa pengujian terhadap penggunaan solar panel secara dinamik ataupun statik. Dan yang kelima, untuk jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data secara keseluruhan. Pengujian alat sound tracking dengan sensor cahaya adalah pengujian yang dilakukan terhadap gabungan seluruh rangkaian elektronik, sensor, motor, ataupun rangkaian alat lainnya. Pengujian sound tracking atau solar panel ini dengan sensor cahaya dilakukan untuk menguji apakah alat ini berfungsi sesuai dengan baik atau sesuai yang diharapkan atau tidak. Untuk selanjutnya yaitu terlampir diagram alir penelitian. Pada diagram alir penelitian ini, bahwa pertama kita akan melakukan studi literatur, observasi lapangan, pengumpulan data cuaca, dan melakukan analisa sistem, yaitu pengujian sistem alat dengan sistem dinamik dan dengan sistem statik, dengan pengambilan waktu setiap 30 menit, dan dihasilkan output secara sistem dinamik dan sistem output secara statik. Kemudian dari sistem output dinamik dan statik tersebut dilakukan perbandingan output panel surya secara dinamik dan secara statik. Dan terlampir juga untuk alur skema pada rangkaian solar panel sistem tracking atau sistem statik itu sebagai berikut. Pada penjelasan alur skematik ini dijelaskan bahwa pada bagian input, ketika sistem diaktifkan, maka dua sensor, yaitu sensor MPU 6050 atau sensor gyroscope dan sensor cahaya BH1750 akan mencari dan mendeteksi sinar matahari. Kemudian, sensor MPU 6050 ini akan berputar menghitung derajat kemiringan panel surya yang telah terbaca oleh sensor cahaya BH1750 untuk menghitung intensitas cahaya matahari yang ada di sekitar, yang akan terdeteksi atau terhubung juga dengan sensor INA 219 untuk mengukur atau membaca tegangan dan arus yang dihasilkan oleh panel surya. Pada bagian proses, terdapat Arduino yang akan mengolah 3 sensor sebelumnya, yaitu sensor MPU 6050, sensor cahaya BH1750, atau sensor INA 219. Dan pada bagian output, terdapat nilai yang diperoleh dari sensor MPU 6050 yang dikirim dan akan ditampilkan pada node MCU ESP8266. Kemudian oleh node MCU ESP8266 ini akan ditampilkan menuju ke web server atau trigger.io. Pada web server ini akan menampilkan hasil perbandingan pengujian dari pembacaan sensor, bisa berupa nilai ataupun grafik. Dan ketika ketiga sensor memiliki nilai tidak sama antara sensor LDR1, 2, dan LDR3, maka Arduino akan memberikan sebuah perintah kepada motor servo
dengan mengarahkan kemiringan ke arah sensor yang memiliki nilai lebih besar dari ketiga sensor ini tersebut. Selanjutnya, terlampir untuk alat ukur atau komponen atau peralatan yang akan digunakan dalam pengujian proposal penelitian saya. Terlampir yaitu terdapat microcontroller Arduino Node MCU ESP8266 yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada alur grafik, dan yang kedua sensor LDR, sensor INA219, sensor cahaya BH1750, sensor MPU 6050, dan web server atau perangkat software Trigger.io. Baik, itulah tadi presentasi proposal yang telah saya bawakan. Apabila ada kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.